Pak. Oke. Udah, obligasi udah paham ya. Saya pikir semuanya sudah tahu deh. Oke, jadi nanti kalau ada yang cerita tentang obligasi sudah tahu. Oke, lanjut Mas ini, Mas Yusuf. Mas UU ya. Silakan Mas UU. Mas. Oh, ada gangguan. Oke, silakan Mbak Bibin atau Mbak Vera, lanjut. Di poin nomor 3. Nilainya nggak kelihatan apa. Mengelola tingkat suku bunga. Sebentar Pak. Bisa? Sebentar Pak. Nilainya soalnya nggak kelihatan Pak. Sampai mana tadi Pak? Di mengelola tingkat suku bunga. Ya, saya lanjutkan Ya. untuk lembaga keuangan. Yaitu 1. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Kemudian kegiatan lembaga keuangan berupa penghimpunan dana, menyalurkan dana, atau kedua-duanya. Secara teoritis dikenal 2 macam lembaga keuangan, yakni lembaga keuangan bank dan bukan bank. Kemudian peran utama dari kedua lembaga ini relatif sama, yaitu sebagai perantara keuangan atau financial intermediation antara unit-unit yang surplus atau yang memiliki dana atau ultimate lenders dan unit-unit yang defisit atau yang membutuhkan dana ultimate borrower. 4 jenis bank di Indonesia: bank sentral, bank umum, bank perkreditan, bank syariah. BI Rate. BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Oke, stop dulu Mbak. Ini apa namanya, Mas Yusuf sudah masuk. Silakan Mas Yusuf. Halo, Assalamualaikum. Salam. Dilanjutkan dari BI Rate atau dari jenis bank, Pak? BI Rate aja. BI Rate. BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Mekanisme bekerjanya perubahan BI Rate sampai mempengaruhi inflasi tersebut sering disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Perubahan BI Rate mempengaruhi inflasi melalui berbagai jalur,
di antaranya jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Oke, stop dulu Mas Yusuf. BI itu apa sih? Bank Indonesia. Oke, silakan. Ya. Perubahan BI rate juga mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Sudah, Pak. Udah. Oke, sebentar dulu ya. Ini apa? Sampai di mana tadi ya? Sampai di BI rate. Kira-kira dari oke, terima kasih kepada kelompoknya Mbak Wiwin, Mbak Vera, dan Mas Yusuf ya. Sudah menjelaskan berkaitan dengan modul 9. Kira-kira dari penjelasan ini ada nggak yang mau didiskusikan? Oke, sampai jalan. Saya mau ini menjelaskan sedikit konsep dasar keuangan. Jadi tadi sudah dijelaskan di awal berkaitan dengan beberapa hal yang masih yang include dengan materi pada malam hari ini. Jadi ketika berbicara dengan laporan keuangan, mungkin kita terlebih dahulu harus memahami apa itu konsep-konsep dasar keuangan. Dalam istilah asing, biasa kalau keuangan itu biasa disebut dengan finance. Nah, jadi ketika berbicara tentang finance, di sini apa itu finance? Jadi kalau saya mengulang lagi bahwa finance itu adalah fungsi bisnis yang bertanggung jawab mendapatkan dana, mengelola dana, dan merencanakan penggunaan dana untuk pembelian berbagai aset perusahaan. Nah, secara organisasional, tanggung jawab ini dibebankan kepada yang namanya manajer keuangan. Bisa saja yang ada di kelas ini nantinya akan menjadi salah satu manajer keuangan di salah satu perusahaan besar. Amin. Oh enggak Pak, bukan nanti, tapi sekarang sudah Pak. Misalnya Mas Yusuf udah ngomong gitu. Ya amin, berarti boleh kita sharing apa-apa saja yang kalau misalnya ada yang sudah jadi manajer keuangan ya, boleh nanti kita sharing di kelas ini. Nah, jadi itu tanggung jawab itu dibebankan kepada manajer keuangan. Nah, secara keseluruhan, seorang manajer keuangan itu akan melakukan beberapa kegiatan. Jadi diantaranya itu salah satu yaitu yang sudah dijelaskan oleh teman kita, ada yang namanya perencanaan keuangan. Dia akan melakukan perencanaan keuangan. Yang kedua ada yang namanya penganggaran dana. Yang ketiga ada yang namanya mendapatkan dana. Yang keempat ada yang namanya mengendalikan dana. Yang kelima ada yang namanya pemeriksaan. Selanjutnya ada yang namanya pengolahan pajak. Ini penting nih ya, pajak ini. Kemarin di Indonesia ada yang namanya karena banyak yang melanggar pajak, terus banyak yang hilang. Indonesia membuat kebijakan yang namanya kebijakan amnesti, pengampunan pajak. Ada yang dengar nggak? Ada? Oke, kalau nggak ada boleh cek di internet. Apa itu tax amnesty? Nah, yang terakhir yaitu seorang manajer keuangan itu juga melakukan kegiatan yaitu memberi nasihat atau saran-saran kepada manajemen puncak mengenai masalah-masalah keuangan. Suka tidak suka, ini beberapa hal tadi itu merupakan tugas dari atau kegiatan-kegiatan rutin yang biasanya dilakukan atau dilaksanakan oleh seorang manajer keuangan. Wih, banyak ya Pak ya tugasnya. Benar, karena memang dia seorang manajer keuangan ini juga merupakan bagian vital dalam sebuah organisasi. Jadi kalau misalnya bilang CEO bahwa keuangan kita ini sedang defisit, maka kita harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Nah, oke, sebentar dulu. Saya mau ingatkan lagi. Mungkin di manajemen keuangan ada nggak yang sudah disinggung berkaitan dengan apa itu defisit, apa itu surplus? Coba salah satu jelaskan apa itu surplus, apa itu defisit. Oh, Mbak Lina, silakan Mbak Lina. Apa itu surplus, apa itu defisit?
Ya, terima kasih.